Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Sarifudin Muzaki ya kan. Jadi gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, rezeki lancar, segala urusan dipermudah ya. Dan buat teman-teman yang lagi proses ke Poland atau negara lainnya, semoga diberi kesehatan selalu, urusannya dipermudah ya dalam segala hal. Amin. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang dokumen apa aja yang harus kalian dapat selama kerja di Polandia ya. Dan tentang TRC juga, gimana cara apply-nya atau gimana cara mendapatkannya. Oke, jadi yang pertama dokumen yang harus kalian dapat eh, selama kerja di Poland itu ada kontrak. Kontrak itu kita kerja di Poland masih under agency ya. Jadi adanya kontrak agency. Terus kalau mungkin seiring berjalannya waktu, terus kalian udah kerja berapa bulan dan company atau pihak pabrik mau hire kalian, itu bisa. Tapi ada persetujuan juga dari pihak agensinya juga ya. Kalau misal agensi ACC antara kedua belah pihak, kalian bisa di hire langsung sama company. Oke, yang pertama kontrak. Yang kedua itu ada work permit ya. Work permit itu ibaratnya kalian yang ngasih itu bukan agensi, perantaranya agensi yang ngasih ke kita gitu kan. Tapi yang bikin itu government di sini atau pemerintahnya. Jadi agensi itu apply ke pemerintahnya, nyerahin data kita dan eh, government itu atau pemerintah akan ngasih izin kerja ya. Biasanya berlaku itu 1 tahun untuk WP. Hmm, Macam-macam juga sih, nggak harus 1 tahun. Terus yang ketiga itu dokumen yang harus kalian dapat adalah asuransi. Asuransi nggak harus ZUS atau yang lain sebagainya. ZUS itu ibaratnya kayak nama company-nya kayak gitu loh. Company asuransi itu ZUS ya. Tapi kebanyakan TKI yang di sini tuh makanya ZUS. Oke, kalian harus dapat 3 dokumen itu karena itu sangat penting juga karena kita nggak tahu ya dari government sini mungkin ada sidak dadakan kayak gitu kan, kayak pengalaman gue pribadi pernah dapat kayak gitu. Jadi pas gue dulu kerja itu nggak ada WP belum ada ya, dia kata kata agensi itu masih on proses, tapi kita disuruh kerja dulu kayak gitu loh. Emang aturannya nggak boleh sih, aturannya kita dapat WP dulu, baru kita bisa mulai kerja. Dan kebanyakan agensi itu misal gue kontak agensi, gue mau join kayak gini, ya udah langsung kerja dulu aja, ntar WP nyusul kayak gitu. Itu banyak banget. Dan di kerjaan gue sekarang ini gue join sekitar bulan April, minggu lalu gue baru dapat WP ya. Jadi lumayan lama juga. Tapi nggak nentu juga sih. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan udah dapat WP ada. Ya gitu. Oke, untuk TRC itu sendiri, TRC itu kayak KTP kita di sini ya. Kalau misal visa kita udah mati dan kita planningnya pengen stay di sini agak lama ya, kita harus punya TRC. Kalau enggak, itu repot juga sih. Walaupun di Polandia itu nggak seketat kayak di Korea mungkin, kayak di Jepang, Taiwan untuk status ilegal ya. Tapi kita nggak ada yang tahu maksudnya kapan mereka mau ciduk kita atau mau sidak kita kayak gitu kan. Nobody know man. Jadi kayak gitu. Gue mau tunjukin ya beberapa dokumen yang gue dapat kemarin. Jadi kayak gini. Ini yang pertama, kelihatan nggak? Ini yang pertama adalah dokumen asuransi ya atau ZUS. Di sini ada tulisannya ZUS ya. Jadi dokumennya kayak gini. Di sini ada data kita, nama kita, alamat tinggal, terus kayak nomor paspor, something like that kayak gitu ya. Ini adalah kontrak kerja ya. Kontrak kerja yang ada tulisannya Umawa Operace. Operace ya.
Ini adalah kontrak kerja kita. Untuk bagian lembar depan itu bahasa Poland, yang lembar belakang itu bahasa Inggrisnya. Dan anehnya ya, misal kita dapat WP ya, gaji kita di WP itu kecil cuy. Kayak punya gua, ini ya. Ini yang namanya work permit kayak gini. Ada nama agensinya, terus di sini ada masa berlakunya di paling bawah ya. Dan di sini ada keterangan gajinya juga. Dan bagian belakang itu ada rate stamp-nya kayak gini dari government ya. Kayak gitu. Dan lucunya di Polandia itu gajinya yang di WP, yang tertulis di WP itu lebih kecil cuy dari kenyataannya. Gue nggak tahu sih maksudnya ini buat apa kayak gitu loh. Mungkin dari pihak agensinya mungkin buat ngakalin si governmentnya, mungkin biar bayar pajaknya nggak mahal-mahal banget mungkin kayak gitu ya. Soalnya kalau semakin gaji kita semakin tinggi atau semakin besar, bayar pajaknya juga lumayan. Dan agensi yang benar, yang fair itu emang ngurus dokumen semuanya. Kayak pajak itu bisa cair 1 tahun sekali ya. Ntar kita dapat dokumen namanya PIT-11 setiap bulan Desember atau November kayak gitu. Itu bisa dicairin ya. Jadi yang gue baru dapat 3 itu. So, untuk proses kalian mau apply TRC ya, atau perpanjang paspor, kalian juga butuh dokumen 3 ini yang gue punya. Ada work permit, ada asuransi, ada kontrak kerja dari agensi. Dan untuk apply TRC, kalian harus minta dokumen namanya Annex 1 atau Appendix 1 ke agensi. Kayak gitu. Kalian bisa apply sendiri kalau mungkin kalian punya informasi agensi yang khusus tentang apa buat ngurusin legalitas atau something like that. Kalian bisa ngurus sendiri, itu malah kayak gitu lebih aman ya. Kalau misalnya kita pindah-pindah, itu prosesnya tetap continue terus. Tapi kalau misal kalian prosesnya sama agensi yang mempekerjakan kalian atau yang ngasih kerjaan kalian, itu kadang kalau misal kita ada selek atau kita pengen pindah atau apa, kadang proses TRC-nya itu dipersulit cuy. Kayak gitu. Emang tarifnya lebih mahal kalau kita apply sendiri ke lawyer atau ke agensi yang khusus proses TRC ya gitu. Emang tarifnya lumayan mahal. Cuma dia handle semuanya kayak gitu loh. Kayak pengalaman gue pribadi ya. Gue apply TRC itu pas lagi nggak punya WP, nggak punya kontrak, nggak punya asuransi, dan eh apa? Gue kontak salah satu company yang spesialis legalitas kayak gitu kan. Dan emang tarifnya lumayan. Gue habis sekitar 6 ribuan. Dan kemarin di bulan Maret apa ya? Bulan Agustus kalau nggak salah gue udah vinjar. Ya. Pas TRC gue besok Oktober mati, di bulan apa kayak itu dulu gue lupa. Gue udah mulai proses apply ke company yang spesialis legalitas itu. Dan itu pembayarannya bertahap cuy. Jadi kayak gitu. Ini adalah dokumen yang penting banget sih. Ya kadang ada yang ngomong penting, ada yang nggak penting juga, tergantung kita kebutuhannya. Kalau misal kita nggak pengen terlalu lama di Poland, atau mungkin kita ngerasa lokasi kerja dan lokasi mesnya itu aman-aman aja, it's okay. Tapi kalau misal kalian ada kecelakaan kerja amit-amit ya, terus kalian mau dirawat atau di apa, itu sulit juga sih. Kalau kita cuma modal paspor kayak gitu, itu sulit. Menurut kayak teman gua kemarin kayak gitu, dia sempat
kesusahan atau kesulitan buat sekedar mau konsultasi ke dokter karena belum ada PP, dia cuma belum ada TRC juga, dia cuma punya paspor dan ya susah cuy buat ngapa-ngapa kayak gitu. Jadi di video kali ini kayak gitu dulu ya. Kalau misal kalian punya pertanyaan atau pengen sharing apa kayak gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Sarifudin Muzaki, see you next time. Bye bye.